ini anak pokoknya nakal gitu kan. Enggak tuh enggak, cuman kalau ada temen ngajak minggat tuh ada gitu kan. Anak pondok itu ya agak-agak anak-anak nakal kayak gitu. Iya, seperti yang beranggapan saya tadi berarti ya. Tapi semakin kesini semakin anak pondok itu masya Allah. Masya Allah. Luar biasa. Benar-benar nakal ternyata. Demo satu lingkungan sekolah pernah demoin di kepala sekolah biar Biar apa tuh? biar turun. Berhasil nggak? Sekitar 1 tahun sampai 2 tahun ke depannya baru turun. Halo guys, welcome to Kelakar Sesa, kelakar Besar Kelakar. Hai semuanya, balik lagi sama kita. Ada saya Sunia dan juga rekan saya Muhammad Akbar Fahreza yang akan menemani waktu kalian di sore hari ini. Untuk apa, Zah? Dan untuk kamu nih yang belum nonton channel kita yang episode pertama, yuk silakan tonton channel kita di YouTube-nya Fahum 1 Fakultas Adab dan Humaniora, dan juga di Instagram kita di Podcast Kelakar Sesa. Nah, jadi teman-teman sahabat Kelakar Sesa jangan lupa untuk like, comment, and Subscribe. Sahabat Kelakar Sesa, jadi pada episode kali ini kita kedatangan tamu yang sungguh luar biasa. Ya, karena kita akan membattle nih, bukan battleground tapi kita akan membattle antara anak SMA negeri sama anak pondok pesantren. Iya. Battle experience kayak Kalau itu ya. kita kan biasanya ngedengar istilah rap battle kan? Ya Rap bener battle. banget. Udah biasa. Dance kalau battle rap tuh udah kayak udah common banget, udah biasa Iya. gitu kan. Kalau ini experience battle. Sip, bener banget, setuju. Beradu dengan pengalaman-pengalaman, mungkin pengalaman yang seru ya. Ya bener Dari banget. narasumber kita yang luar biasa pada hari ini. So tetep pantengin video ini dan kalian yang bakal nilai pengalaman siapa yang lebih seru antara anak pesantren sama anak SMA. Nah, jadi itu cluenya tadi. Jadi untuk tema pembahasan kita pada episode kali ini tuh tentang Pengalaman gitu. pengalaman battle antara Anak pesantren sama anak SMA. Nah. Kenapa? Karena di jurusan bahasa dan sastra Arab dan lain tuh khususnya di UIN mayoritas kita itu nggak hanya anak pesantren Benar. aja isinya, tapi juga ada anak sekolah negeri biasa ataupun swasta. Anyway, Kayak kita gitu kan. agak beda ya. Di episode pertama kita mengundang teman-teman dari jurusan ilmu perpustakaan. Betul sekali. Nah, sekarang di episode kedua kita spesial mengundang teman-teman dari program studi bahasa dan Sastra Arab. Arab. Langsung aja kita kenal sama teman kita. Yang pertama ada tamu kita, Nasmi. Dan juga ada Syafitri. Anyway. Enggak, ini tim kreatif yang repot nih. Tim kreatif di belakang layar guys yang agak Bising. heboh. Jadi, kalian berdua nih di jurusan BSA ya? Iya. Anyway, satu angkatan nggak? Enggak. Oh, jadi lintas angkatan. Siapa di sini yang paling tua? Mungkin saya deh. Udah kelihatan sih, agak kelihatan. Mungkin untuk teman-teman di sini boleh perkenalan dulu. Mungkin yang di rumah kan mau kenalan sama cantik nih udah Iya. dateng kan. Eja aja seneng banget Iya. kayaknya, udah excited banget. Enggak, kita dari kemarin perempuan. Terus mungkin di episode selanjutnya kita akan mengundang teman-teman yang Yang cowok, ya sekali-sekali cowok gitu yang diundang. Job desk nih kan, kalau cewek kan bintang tamunya job desknya gua yang. Ya benar banget. Karena kebetulan yang undangnya Eja, maka cewek semua yang Nah, datang. kalau Sunia kan memang job desknya Sunia kalau cowok. Nah, Iya. silakan. Bisa aja lu buaya. Oke, mungkin dari Syafitri silakan untuk memperkenalkan diri. Halo guys, di sini aku Safitri Nuranti dari Prodi Bahasa dan Sastra Arab angkatan tahun 2020. Nabila. Halo guys, di sini saya Nabila Azmi dari Prodi Bahasa dan Sastra Arab dari angkatan 2021. Sun, emang agak beda ya antara anak pondok sama anak SMA. Itu gak apa perbedaannya? Apa bedanya? Kalau anak SMA tadi lebih wow, kalau Iya. anak pondok kan lebih kalem. Kalem, Iya, kayak agak subhanallah untuk kita yang innalillahi. BTW saya anak pondok juga. Pondok itu pondok kebun. Pesantren saya. Kurang aja. Pondok kebun. Pesantren kilat. Pondok kilat. Oh, nanti cepet dah. Oh iya, sehari semalam. Mendingan lu pesantren kilat. Emang lu apa? Pesantren itu pondok kebun. Pondok kebun. Nah, jadi itu tadi teman-teman pengenalan dari narasumber kita yang luar biasa sekali pada episode kali ini, dan tentu kita akan berbincang mengenai tentang pengalaman mereka yang sungguh luar biasa dan mungkin tidak semua orang bisa merasakan pengalaman tersebut. Benar banget. Nah, di sini ada Syafitri. Syafitri ini dari SMA tadi ya. Iya. Nah, kalau Nazmi tadi ini namanya Nazmi atau gimana? Nabila Azmi. Oh, Oh, dipanggil Nabila sebagai Azmi Nazmi. dipanggil Iya. Nazmi. Heeh.
Siap. Pasti aja udah nge-save nomornya. Baik. Oke, langsung aja. Jadi pertanyaan pertama dari kita, apa sih motivasi kalian untuk masuk kayak dari Nabila, kenapa sih masuk pondok, dan juga buat Savitri kenapa masuk SMA biasa? Iya, mungkin Dari Nazmi dulu, dari anak pondok. ya, kenapa Nasmi bisa masuk pondok? Dulu itu kan waktu SD nih ya, ceritanya SD kelas 5 tuh udah ditanyain sama Abi Umi gitu kan, katanya ini anak pokoknya nakal gitu kan. Berarti agak nakal. Karena kan SD tuh masih kayak ya lincah-lincah gitulah gitu kan Kak. Jadi pokoknya Nabila nih dimasukin di pondok gitu, harus masuk pondok, jangan negeri gitu. Kalau negeri mah nambah bebas anak ini gitu kan. Ya sudah, dipikir Nabila waktu SD tuh pondok tuh pondok-pondokan, tempat duduk kayak gitu kan, kayak di sawah-sawah gitu. Agak tertipu jadi. Iya kan gitu. Oh iya Bi gitu kan. Nanti kita survei ya. Pertama itu awalnya itu surveinya tuh ke Pondok Pesantren Qodratullah di Langkan gitu kan. Ya kemudian itu pas sudah survei nyampe ke sana, oh ini pondok gitu kan, baru diceritain di situ gimana dalam asramanya, berapa orang gitu, apa AC ruangannya atau pakai kipas gitu kan. Terus itu kan santrinya itu kan banyak gitu kan, ada santri putra dan santri putri juga gitu kan. Oke. Nah, jadi mungkin sahabat juga gak asing lagi ya kalau di tengah-tengah masyarakat itu, kadang masyarakat itu beranggapan bahwasannya orang yang masuk pondok itu orang yang nakal, orang-orang yang mayoritas, yang maksudnya orang tuanya tuh nggak sanggup lagi lah istilah untuk mendidik anak ini, makanya dimasukin pondok. Namun kenyataannya benar nggak sih seperti itu, Nabila? Kenyataannya itu sebenarnya itu gimana ya? Ada sebenarnya keinginan anak tersebut yang ingin masuk ke pondok gitu tanpa paksaan dari orang tua gitu. Ada juga orang tua yang menginginkan anaknya lebih baik daripada sebelumnya, jadi dimasukkannya ke pondok pesantren. Oke, skip dulu. Nah, itu tadi mengenai tentang pengalaman narasumber kita yang ada di pondok. Sekarang pengalaman teman kita yang dari SMA negeri. Nah, kalau aku sih ngapa pilih SMA, sebenarnya waktu tamat SD pengennya masuk pesantren untuk SMP, tapi karena memang ya orang tua nggak ngizinin karena anak bungsu nih, anak kesayangan gitu loh, jadi nggak dibolehin. Lalu pas SMA justru ada perdebatan lagi antara kakak sama ibu. Kenapa? Karena ibu sama aku pengennya masuk negeri, sedangkan kakak pengennya aku masuk swasta. Oh, seperti itu. Ini dapat kelas baru nih, anak swasta, nanti kita battle juga anak swasta PS anak negeri gitu kan. Anak swasta versus negeri, bagaimana? Ya, jadi tawuran. Sekarang kita battlenya anak pesantren sama anak negeri. Nah, itu tadi motivasi dari Savitri mengenai masuk di SMA. Tadi yang Nazmi masuk pondok. By the way, kalau Nazmi sendiri senang gak sih selama di pondok? Gimana ya Kak, kalau mau diceritanya itu rasa senang, rasa sedihnya tuh ada campur aduk gitu kan. Tapi sebenarnya misalkan awal-awal mula kita tuh masuk pondok tuh pasti rasanya tuh nggak betah, pengen pulang gitu kan. Ada nggak yang minggat dulu? Ada. Pernah minggat gak? Pernah minggat nggak? Enggak sekali, enggak sekali. Berarti berkali-kali. Berapa kali ketahuan? Minggat tuh enggak, cuman kalau ada temen ngajak minggat tuh ada gitu kan. Cuman Nabila nih masih mikir-mikir 2 kali gitu, minggat nggak ya, minggat. Nggak apa-apa kok Nabila, mama kan nggak bakal nonton kok di sini. Gak nonton. Tapi kan sudah itu juga kan, sudah lama juga berarti Sun. Kalau ya udah lewat ya. Savitri sendiri gimana Syaf? Kalau pengalamannya sih ya menyenangkan aja, karena memang yang aku mau masuk negeri ya masuk negeri gitu. Nah ini tadi guys yang mau kita ceritakan. Nah pasti kan di masa-masa sekolah itu masa-masa yang menyenangkan, kata orang, masa-masa pertumbuhan, masa-masa kata orang first love, masa-masa pertemanan, dan benar-benar agak merasa dewasa itu pada masa kita SMP menuju ke SMA. Benar gak sih Sunia? Karena masih masa peralihan kan, antara mau ke remaja juga gitu kan. Iya. Nah tadi kan kalau Savitri mau ke pondok, cuman nggak diizinin ya sama orang tuanya. Kalau Nazmi dulu memang mau ke pondok. Bukan keinginan sendiri, cuman Abi kan nyuruh Nabila ini harus ke pondok. Karena gitu mungkin kan. nakal nih, anak nakal kata Abinya. Nah Nazmi ini nakal nih, harus masukin di pondok nih, wajib nih. Enggak, tapi kalau dengar cerita mereka kayaknya enak banget ya milih sekolah. Saya dulu soalnya kamu ya mau ke pondok nggak ada uang, itu dong alasannya juga.
Jadi sekolah itu sebenarnya bukan masalah pilihan juga, tapi kadang faktor-faktor lain juga melatar belakangi pilihan gitu kan. Nah, untuk dari Savitri sendiri, ini dari anak SMA nih, pendapat kalian tentang anak pondok, image anak pondok di mata kalian tuh gimana sih? Kalau aku pribadi sih memang kalau terpengaruh juga oleh pemikiran masyarakat awam bahwasanya anak pondok itu ya anak-anak nakal kayak gitu. Seperti yang beranggapan saya tadi berarti ya. Tapi semakin kesini semakin wah anak pondok itu masya Allah. Masya Allah. Luar biasa. Benar-benar nakal ternyata. Ketahuan deh nanti. Aku tuh sering denger loh dari cerita-cerita temen kalau anak pondok kalau keluar dari pondok itu seperti burung yang lepas dari sangkarnya. Iya. Fakta nggak itu fakta nggak? Mungkin dari sebenarnya- teman-teman Nazmi yang mungkin dari pondok terus sekarang tiba-tiba berubah gitu. Kayak lebih terbebaskan Iya. gitu ya nggak? Kalau kan memang kalau di pondok tuh lah disiplinnya dijaga, terus bahasanya. Mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi kan lagi. sangat teratur gitu hidupnya Iya, dari kan. segi bahasanya aku dulu sering juga, aku juga mondok dulu Sun. Oh kok pondoknya? Memang gak kelihatan anak pondoknya. Cuman paling sering tuh ngelanggar bahasa. Karena di pondok kami dulu kan pondok pesantren modern tuh. Memang diharuskan untuk menggunakan bahasa Arab dan bahasa Inggris. Only tuh setiap minggu. Oh jadi kalau di pondoknya Nazmi juga kayak gitu? Sama wajib berbahasa, nggak boleh pakai bahasa daerah ataupun bahasa Indonesia. Oke. Tapi di SMA negeri juga udah ada kan program kayak bilingual kayak itu kan, 2 bahasa. Iya, kalau aku untuk SMA-nya memang masuk ke kategori bilingual. Jadi Bilingual loh. multi harus di lingkungan sekolah itu Indonesia Inggris. Wow, jadi bisa bahasa Inggrisnya. Ntar Sun, mungkin di sesi selanjutnya kita akan menguji ini bahasa Inggris, bahasa Arab. Ya aja yang uji karena saya nggak bisa semua bahasa 2 itu. Nah, kalau Nazmi sendiri bagaimana mungkin menganggap anak SMA itu seperti apa? Kalau misalkan dilihat ya kan Nazmi juga punya temen Iya. SMA-nya negeri gitu kan. Kalau dilihat-lihat sih anak SMA tuh negeri gitu kan lebih terbebaskan gitu Iya. kan, lebih luas gitu. Nah pergaulannya itu kalau kita tuh kan itulah temennya kan gitu kan. Kalau anak pondok itu kan di dalam gitu Iya. kan lingkupnya tuh, jadi ya itu aja gitu kan. Kalau misalkan SMA tuh bisa ke sana ke sini gitu, bisa main ke sana gitu kan. Iya, anak Jadi agak lebih bebas juga. Bebas gitu kan. Anyway, experience yang tak terlupakan nih. Dari siapa dulu di sini ya? Mungkin dari anak SMA. Anak SMA silakan, dulu, Mbak agak-agak Fitri. barbar biasanya. Iya, anak anak agak Apakah pernah tawuran antar kelas? atau tawuran antar teman sekelompok. Anjir. Lebih dari itu bahkan. Jadi gimana? Lalu gimana tuh? Gimana tuh? Pernah demo satu lingkungan sekolah pernah demo yang di kepala sekolah biar Biar apa tuh? biar turun. Berhasil nggak tuh? Berhasil nggak? Sekitar 1 tahun sampai 2 tahun ke depannya baru turun. Oh, itu memang Agak ada delay. Agak ada sebab gak? Apa sebabnya kalau boleh tahu? Korupsi. Mungkin nggak usah di itu deh, Oh, pasti ya. iya. Mungkin ada masalah lah ya. Iya. Masalah yang merasakan mungkin siswa-siswi di situ. Tolong Jadi- teman-temannya Savitri jangan komen ya nanti nama itu. Anyway, kompak banget SMA mereka. Iya, satu Kalau SMA aku dulu ya lolo gua ya udah gitu. Iya, loh. masa bodoh Ngapain gitu. juga kita mau ngurusin sekolah? Sekolah juga gak pernah ngurusin kita. Berarti SMA-nya bukan di Palembang nih kayaknya. Bukan. Oh, pantesan. Memang Soalnya orang-orang sini agak tidak terlalu itulah, kurang kerjasama. kurang excited juga. Heeh. Nah, kalau Nazmi sendiri nih di pondok pesantren tuh biasanya kan kalau pesantren ini mungkin pengalamannya lebih dibandingkan anak SMA. Iya. Karena anak SMA tuh pulang dari sekolah udah Pulang. Ya. udah pulang gitu aja nggak bersama lagi. Nongki. Kalau pesantren ini kan kalau pulang sekolah mungkin sama-sama ke asrama, sama-sama ke dapur, sama-sama ke kamar mandi lah mungkin ya kalau mau nyuci atau gimana. Masa ya? Kamu bisa sama? Bukan sama-sama, maksudnya di pondok itu kan ada sebuah tempat ruangan nih, ruangan khusus untuk nyuci, misalnya kan nyuci Oh, sama-sama. gitu. Emang gitu ya? Emang gitu kan? Mungkin ada yang seperti itu. Kayak anak desa gitu kan di sungai rame-rame gitu kan. Ya kalau Nazmi sendiri bagaimana nih pengalamannya? Kalau Nazmi sendiri ya apa pengalaman gimana Yang seru, nih? yang seru Masalah atau serunya gitu kan? Yang paling melekat gitu di Nazmi. Gila nih, gua bakal ingat seumur hidup kayak gitu pengalaman ini. Kalau Nazmi nih ya, Nazmi tuh kan pernah, kalau istilahnya kalau di pondok dulu tuh ada namanya menggosop gitu kan. Gosop tuh macam misalnya Gosop tuh
minjem barang tanpa izin. Oh, itu go shop. Jadi gitu kan. Entah gosok sendal, sepatu, sabun orang, apa-apa gitu kan. Iya. Gosok tuh seperti itulah istilahnya. Gosok itu nyebutnya. 11-12 kayak maling sih, cuman kalau maling itu terlalu kasar. Oke, kan? nanti mungkin istilah gosok itu bisa dijawab oleh teman-teman yang ada di rumah. Jadi bisa jadi pertanyaan. Jadi jangan dijelasin terlebih dahulu, nanti biar kita buat penasaran nih sahabat-sahabat di rumah. Boleh kalian komen barang-barang apa yang udah di-go-shopin sama teman kalian. Apa itu gosok dan barang-barang apa yang mungkin kalian pernah hilang di pondok lah gitu istilahnya. Benar. Oh, seperti itu. Kalau Safiti tadi sudah belum? Udah tadi. Nih cara terbaik menikmati minuman ala-ala anak SMA, ala-ala anak pesantren nih. Kan biasanya kan kalau pesantren tuh mungkin minum bareng-bareng. Ntar energen campurnya Coca-Cola, campurnya nanti kan campur Coca-Cola, campur Sprite. Suka bereksperimen enggak? Iya, di apa tuh di satu wadah gitu loh, wadah di WC. Nah, itu mikir gimana tuh? Pernah gak? Ada nggak pengalaman aneh kayak gitu? Iya pernah. Ya, gimana tuh pengalaman yang diceritakan? Masak mie itu kan sebenarnya nggak boleh, cuman kami diem-diem gitu kan, bawa yang ala pemanas yang kecil itu kan masak mie, pakai wadahnya entah wadah itu terserah dari mana gitu kan, wadah kecil itu kan, terus itu mie dibuka itu digabungin, terus juga kan ada apa sih kopi gitu kayak kopi Good Day, kopi Cina gitu kan digabungin terus. Maksudnya itu mie? Serius enggak? Oh, pikir lagi gitu. Gitu kan? Cuman bareng-bareng gitu kan. Nah, kalau kadang tuh minumnya tuh pakai galon yang kecil itu, nah jadi ngokop gitu kan. Cangkir kan di dapur gitu kan, ngambilnya jauh dari asrama. Kadang itu kami tuh biasanya malam-malam gitu kan buat itu tidak kecium bau micinnya. Nah kecium itu. terus itu ya pokoknya jangan sampai ketahuan lah mak itu kan. Mak mano pokoknya intinya jendela ditutup biar ketahuan. Iya, biar tidak ketahuan gitu kan. Oke, nah kalau di pondok dari sendiri nih, itu sedikit nih Son. Kalau di pondok dulu masak mie tuh gak pakai kompor. Gak apa? Direndam pakai air panas. Ya tahu gue nih. Pernah juga. Terus ada juga nih ceritanya, mungkin lucu juga nih cerita dari pondok. Kan dari tadi kan satu kamar itu ada 20 orangan lah gitu. Nah ada mungkin salah satu dari 20 orang itu ya memang dibilang pelit sih, nggak pelit juga lah. Makanan sampai berhari-hari di dalam dari dalam lemari sampai belapuk itunya. Harus ada gosok kayaknya di situ. Itu sih pengalaman yang memang sampai dijebol gitu loh. Memang anaknya itu agak pelit emang sih. Emang sangat pelit sih kalau kemakan mic-nya. Sampai itu rotinya sampai berjamur. Makanya kita harus berbagi lewat GoShop. Nah, kalau dia Safitri, kalau anak SMA tuh gimana sih cara mungkin menikmati makanan, minuman gitu seperti apa? Hal konyol lah. Kalau hal konyol pernah juga yang dialami oleh anak pesantren, juga dialami oleh anak SMA, karena pernah juga di suatu organisasi kayak kami itu dikasih es, tapi ternyata dalamnya itu ada garam. Garam. Iya. Jadi kayak minum es oralit kayak gitu. iseng-isengan enggak sih itu tuh? Iseng-isengan atau memang untuk diminum? Memang harus untuk diminum. Oh, kamu mendingan. Temen gue lebih parah lagi. Minum air putih, pakai es, pakai gula. Minum air putih nih, air putih. Gak ada rasa-rasa apa-apa. Pakai batu es, tapi airnya dicampur pakai gula. Mungkin ada lah ya kebiasaan di suatu daerah di Palembang seperti itu. Enggak, itu minum air garam enggak sakit perut habis tuh? Enggak, malahan itu tuh harus kayak 10 orang itu dari kanan ke kiri, terus itu nggak langsung diminum, dikeluarin lagi, terus pokoknya harus habis, sudah itu harus telan. Oh, seperti itu. Iya, dikeluarin jadi biar kebersamaannya kayak gitu. Gila, speechless gua. Tolong itu kalau ada seniornya tandain tuh, gila. Nah, kalau hal konyol dari Zasmi. Konyolnya apa? Di pondok itu misalnya yang paling konyol lah, intinya yang konyol lah. Yang pernah kamu lakuin? Kayaknya lebih asing. Gini kan dulu kan sebelum jadi OSMI itu organisasi gitu. Anggaplah kalau SMA negeri itu OSIS gitu kan nyebutnya. Kalau di Muda Biro dah sih. Muda Biro tuh kan ketua asrama gitu kan. Kayaknya beda di luar dari Muda Biro. Anak-anak pesantren. Iya, anak-anak OSIS lah gitu kan. Terus? Istilahnya tuh, nah pernah ada bagian keamanan nih, mau sholat itu tuh, mau sholat ke masjid gitu kan, jadi dihitung gitu, nasub atau sawahid gitu kan, kata bagian keamanan. Nazmi ini nyari sendal gitu kan, ya Allah sendal ini agak kalau misalnya
kalau misalkan udah selesai sampai kehitungan kelima, itu nanti masuk mahkamah istilahnya tuh kena hukuman gitu kan. Jauh. Itu tuh ada jasus gak sih kalau iya, masuk asrama ada tuh? jasus gitu kan, ada mata-mata gitu kan. Nah, nanti tapi kalau telat kami dikena hukum gitu kan, masuk mahkamah kena apa sih, skot jam juga gitu kan. Terus tuh Nabila tuh nyari sendal gitu tuh, ternyata sendal Nabila tuh putus sebelah. Nah, jadi Nabila tuh ke situ tuh nyeker gitu, gedek-gedek tapi bawa sendal gitu kan. Terus diakali pakai jarum pentul gitu kan, dicucuin gitu. Ayo cepet sebelum apa sih kakaknya tuh nyatet gitu kan. Iya, ke apa sih? Kan sendal jepit gitu kayak sendal swallow itu. Kami serempak pakai sendal swallow, cuman beda warna aja per kelas gitu kan. Gitu aja sih. Pokoknya lu kan. Pernah digosok juga nggak sendal swallownya? Pernah. Digosok. Nah, mungkin nih ya, kan kata orang tuh kalau masa-masa SMA tuh ya masa-masa cinta kasih di sekolah. Cinta ada lagunya makanya cinta jangan kasih di sekolah. Kaki berlari kalau yang nonton. Nah, itu BTW kalau Safi sendiri first love-nya itu sejak kapan? First love-nya di SMA. Kalau pacar pertamanya di SMP. Pacaran pertama? Gimana tuh? Gimana coba lagi? First love-nya di SMA, pacar pertamanya di SMP. Oh, mungkin pacaran dia Pacarnya pas nggak pakai hafal. cinta? Iya. Jadi istilah cinta monyet dah sih. Cinta monyet Cinta juga itu. Ya udah, jalan-jalan bae kalau enggak ada rasa cinta, yang penting ya nyaman bae. Ya udah, kayak gitu kan. Ya udah, saya terima. Kamu nggak jadi pacar saya? Oke, gitu kan. Oke. Terus pacaran nggak tahu tapi ngapain gitu kan. Iya. Oh, itu berarti tadi. SMA udah tapi nggak pacaran waktu SMA. Pacaran. Oh, memang sih kalau muda itu kan memang muda-muda itu kan darah muda. Ya. Darah yang paling Apa nggak tahu. lagu-lagu Roma. Nah, kalau anak pondok sendiri bisa nggak sih di pondok itu pacaran? Bisa. Bisa. Kan istilahnya kalau pondok Mukanya tuh. Enggak. Bisa kita atur kayak gitu. kan kalau Iya, pondok bisa diatur. kalau pondok itu kan beda kan kalau asrama putra sama putra, Iya. putra sama putri. Nah, gitu. kalau pondok saya sendiri gitu kayak dipisah banget gitu. Jauh kan nggak ada pisahnya? kan pondok asrama putri, asrama putra di dalam satu gedung itu tuh cuman pisah ada perbatasannya. Kalau ini bener-bener Jauh kayak Jauh. lewat gitu, jauh gitu Karena- kan, dipisah gitu. Jadi gimana ya, kalau ya paling tuh HP kalau misalkan dijenguk, Diam-diam. bukan dijenguk kan, dijenguk wali santri gitu kan, di hari Minggu itu kan libur gitu, dijenguk chat-chatan ya, mungkin ya karena ada sosmed tadi kan jadi kenal satu sama lain gitu. Oh, Nah, sosmed. seangkatan gitu, oh ini si ini kelas ini gitu kan, misalkan itu kan. Cuman ada pengalaman Nabila gitu kan, ada cowok gitu anak putra suka gitu kan, terus dateng malam-malam ke putri gitu pakai Ketahuan motor nggak? Ustadz Ketahuan nggak sama pengabdian, enggak ketahuan. Emang udah pengabdian itu gimana tuh? Sudah pro. belum Oh, belum sudah lihai, cuman lihai. udah lihai gitu kan. Cuman Nabila ini posisinya nggak tahu kalau dia tuh ke asrama putri. Kalau tahu pun Nabila mungkin dipanggil. Temui. Oh. Dipanggil kalau ketahuan gitu kan. Nggak sengaja ketemu gitu kan. Berarti itu tuh bisa diatur sebenarnya. Iya. Walaupun memang Bisa ketat apapun diatur. peraturannya. Kalau bahasa Palembang pacak kita ya Joko dah. Iya, pacak kita Jadi aja. Joy. Nah, itu dia mungkin pengalaman dari teman-teman kita nih yang dari anak SMA versus anak pesantren. Nah, buat teman-teman yang ada di rumah, tulis di bawah nih pengalaman mana yang paling seru antara anak pesantren sama anak SMA nih sini. Benar. Dan terus tadi ada challenge nih dari kita dari Kelakar Sesa. Apa sih makna gosok tadi? Gosok. Silakan di komen di bawah ini, mungkin nanti ada tim dari Kelakar Sesa untuk memberikan hadiah buat komen yang terpilih. Jangan lupa Like, comment, and subscribe di channel kita di Fahum 1. dan di Fahum Fakultas Adab dan Humaniora YouTube Ya kita. disingkat Fahum guys. Iya, disingkat Kok sih, kita Fahum. berantem? Kalau di Instagramnya di Podcast Kelakar Sesa. Oke, jangan lupa Kelakar Sesa aja salah deng. jangan lupa di like, comment, Comment, and and subscribe. Oke, mungkin itu aja buat hari ini. Bye. Dadah. Makasih ya buat Nabila dan juga Safitri. Ya, sama-sama Kak.